Selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur pada Tuhan pada malam hari ini kita berkumpul bersama di tempat ini untuk mendukung saudara kita dan juga keluarga dari Bapak Iwan Tono Gani yang mana kita telah tahu bahwa anak yang terkasih telah dipanggil Tuhan, dan pada malam hari ini kiranya Tuhan memberi kekuatan ekstra kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga pada kita semua yang kehilangan sekali dengan kepergian dari anak terkasih Santoso. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Pujian yang pertama, Jalanku Terindah. Mari bersama kita nyanyikan ketiga baitnya. Oke, uji emas, ya uji dahulu, maka ku mau berserah pada Tuhanku. Jalanmu terindah, ku mau selalu, ya pimpin aku. Tetap ikut dia, serta dia selamanya sungguh gembira. Jalanku terindah, jalanku terindah, masa dahulu ya pimpin aku. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam ini Engkau telah kumpulkan kami dalam ibadah penghiburan malam ini ya Tuhan. Kiranya kehadiran Tuhan di tengah kami dapat dirasakan oleh keluarga Bapak Iwan Tono dan juga saudara-saudara yang sangat kehilangan oleh kepergian dari anak terkasih Santoso. Kiranya kami boleh dikuatkan untuk tetap percaya akan kasih Tuhan, pemeliharaan dan pemulihan Tuhan dalam situasi yang menyesalkan seperti saat ini ya Tuhan. Kami juga percaya dan memegang janji Tuhan bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada yang lemah, kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dan Tuhan menyediakan tempat bagi kami di sana. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengumpulkan anak terkasih Santoso bersama dengan jemaat kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Baik, kita naikkan pujian bagi Tuhan, pujian nomor 2. Tuhan yang pegang. Suara ini.
Baik, yang pertama setelah itu akan ditayangkan beberapa persembahan pujian dari rekan-rekan dan para guru yang akan kita saksikan. Video persembahan dari rekan-rekan dan para guru. Silakan. Santoso has come too soon, dan kita semua pasti merasakan kerinduan. Dia punya cerita masing-masing. Momen-momen itu membuat kita dapat bersyukur bahwa Tuhan pernah menempatkan Santoso di antara kita dan kita pernah hadir dalam hidupnya. Rencana Tuhan adalah yang terbaik. Kita tahu pasti bahwa Tuhan akan menguatkan kita dan menghiburkan kita dalam masa-masa ini. Semangat untuk Om Iwan, Tante Shulien, Cikica, Dingling, dan seluruh keluarga besar, juga untuk seluruh rekan yang ditinggalkan. Biarlah hidup kita juga boleh menjadi berkat. Amin. Turut berduka atas berpulangnya Santoso kepada Bapa di surga. Dia tuh orang yang sangat berkesan bagiku. Santoso adalah sahabatku dari kecil. Dia dari TK sampai sekarang selalu jadi sahabatku. Dia bahkan temanku untuk curhat, cerita. Dia juga orang yang selalu menyupport aku saat aku jatuh dan susah. Ya, dia adalah, ya gak mungkin aku lupain sama namanya sahabat terbaikku. Yang pertama-tama, my deepest condolences for Santoso's family, dan semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan. Di sini aku sebagai temannya Santoso, kurang lebih selama 6 tahun kenal sama Santoso. He is a very kind-hearted person. He is very nice, such a gentleman. Dia orangnya lucu, sincere, care sih sebenarnya. Terus jeleknya dia tuh congkak, tapi nggak apa-apa, congkaknya dia tuh ada wujudnya. Thank you Ai Sally, Su Iwan, C Karisa, sama Cepet udah gedein Santoso. He is a very very nice person, dan dia tuh orangnya ambisius. So yeah, may Santoso rest in peace. God bless you all. Thank you.
serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diamkannya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Aku Raymond Capola, teman dekat dari Santoso. Aku sangat sedih atas kehilangannya Santoso pada malam kemarin. Aku sendiri sampai sekarang juga tidak bisa menerima kejadian kemarin. Aku sangat sedih, aku sangat merasa kehilangan, terutama karena Santoso teman dekatku sendiri. Santoso, aku tahu Santoso orangnya gimana. Santoso orangnya baik, Santoso orangnya sabar, Santoso gak pernah perhitungan, Santoso juga suka memberi, Santoso orangnya sangat sabar. Aku mau minta maaf sebesar-besarnya jika mungkin aku pernah ada salah sama Santoso, jika aku pernah bercanda berlebihan atau bagaimanapun. Aku minta maaf, tapi aku yakin kemarin ini udah termasuk rencana Tuhan. Aku yakin Santoso pasti tenang di sana. Aku turut berduka cita atas kepergiannya untuk keluarga yang ditinggalkan, mama, papa, jejenya Santoso, semuanya. Aku sangat turut berduka cita atas kehilangannya Santoso. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesehatan dan kesabaran selalu. Rest in peace, San. Santoso itu orangnya baik, terus dia itu sabar, penyayang, peduli mek keluargae, mek teman-temannya. Dia selalu ngingeti keluargae. Misalnya kayak pergi, dia pasti kayak, ceceku mau ini ta rasane. Kalau nggak nanti dia pasti ngechat buat tanya-tanya. Terus orang itu suka bercanda, usil, masih kadang receh. Santoso ini orangnya riang pol, terus selalu talkatif lah, nggak jarang pol dia diem. Santoso itu orangnya juga punya banyak impian, punya banyak cita-cita. Terus dia itu juga rajin belajar, dia senang banget baca-baca buku, terus kayak nonton video-video tentang kayak saham atau apa gitu, karena dia orangnya kayak niat gitu loh, sampai benar-benar belajar. Terus dia juga orangnya tuh sabar banget, dia nggak gampang marah meskipun dipercayai sama teman-temannya atau kadang aku kerjain juga, dia nggak pernah emosi yang sampai benar-benar emosi gitu. Jadi dia kayak ketawa-ketawa doang. Saya Darren, saya sahabat Santoso dari kecil. Saya merasa Santoso adalah sahabat paling baik yang pernah ada menurut saya. Dia selalu ada untukku dan dia nggak pernah perhitungan sama teman-temannya. Rest in peace, bro. You will always be in our hearts forever. Di sini aku temannya Santoso kurang lebih 6 tahun, udah temenan sama Santoso. And as far as I know, he is a very kind-hearted person. Orangnya polos, sincere, nggak macem-macem, nggak aneh-aneh. Belagu sih, cuman he is very funny person. Jadi belagunya dia yang buat dia tuh lucu, ngangen banget.
So yeah, may Santoso rest in peace. Tribute for Santoso. Jadi awal kenal dia itu dikenalin sama temenku pas main basket, dan anaknya itu seru selama dia itu anaknya positive vibes gitu loh di lingkungan nih. Setiap ada dia itu lingkungan itu jarang banget negatif, selalu positif, selalu happy, selalu fun. Ya nggak nyangka sih Santoso dipanggil cepat ini. Ya tapi yang aku yakin ya, orang-orang baik kayak SDE ini pasti Tuhan Yesus itu punya rencana yang lebih indah. Kenapa dia dipanggil? Dia dipanggilin pasti ada some reason, kayak alasan Tuhan tersendiri memanggil Santoso. And then ya dia baik, dia pinter, dia strong guy ya, dia kuat banget sih, dia punya mental pendirian bagus. Ya aku belajar dari Santoso tuh sabarnya dia itu luar biasa. Walaupun dia sering digarai teman-temannya, termasuk aku juga sering garai, tapi dia baik banget sih. Dia baik banget, dan orang-orang baik ini sudah jarang di dunia ini. Dan nothing to say, just thank you San untuk pertemanan kita selama ini. I learn a lot from you, and semoga kamu menang di sana, dan aku yakin kamu sudah mendapatkan posisi terbaik di sana. Rest in peace, Santoso. Halo San, gak nyangka sih kamu sekarang wis gak ada. Ya aku ya kaget. Pokoknya aku memang ngomong thank you wis jadi teman sing paling sabar, sing paling bisa ngertiin kita, terus suka kasih nasihat-nasihat ke kita, suka jemput-jemput di kita. Pokoknya kamu itu orang paling sabar sih pernah tak kenal. Hai, jadi aku itu jenenge Santoso, kita satu organisasi, dan Santoso itu ketuanya kita di organisasi ini. Santoso itu orangnya sangat baik banget, terus sabar banget, jarang banget marah sama kita walaupun kita sering kali ngelakuin kesalahan, tapi dia tuh lebih milih buat cari solusi dan kasih pendapat yang membangun. Terus juga orangnya sangat perhatian, kalau misalnya kita ada masalah dia selalu jadi penengah, selalu kasih advice yang membangun. Terus orangnya juga ngakak banget, seru banget orangnya. Selama aku mengenal Santoso itu orangnya baik, tulus, dan juga seru. Dan aku belajar satu hal dari Santoso, yaitu tentang tanggung jawab. Karena Santoso pasti akan menyelesaikan dulu kewajibannya sebelum dia melakukan hal-hal yang lain. Dan aku juga berterima kasih sama Tuhan Yesus karena sudah diberikan kesempatan untuk mengenal dan bisa berteman sama Santoso. Rest in peace Santoso, semoga kamu tenang di sana. Santoso itu orangnya sabar, kalau lagi bercanda dia nggak pernah marah, kayak selalu ikut ketawa, selalu ceria dalam keadaan apapun. Kalau ada Santoso pasti isinya ketawa terus gara-gara lihat tingkah lakunya. Orangnya baik, kayak selalu mau bantu temen kalau misalnya temen ada kesusahan, selalu ngingetin temen dan nyemangatin kalau temen di masa-masa susah. Ya pokoknya Santoso ini teman terbaik lah, selalu ada dalam masa-masa senang, sulit maupun sedih. Gak nyangka kalau Santoso bakal pergi secepat ini. Semoga Santoso bisa tenang dan bahagia di atas sana. Aku beruntung Pol bisa kenal sama Santoso. Santoso itu orangnya baik, tanggung jawab, dan ngakak Pol. Dan aku bersyukur Pol dulu bisa punya ketua kayak Santoso. Soal Santoso ini ya, seorang Santoso adalah seorang yang susah deskripsikannya, karena awal-awal aku kenal dia itu dia orangnya baik, lugu, gak sombong. Ya gak sombong, gak pelit, loyal, setia kawan, sabar, gak marahan meskipun dia diajak sama temannya
atau digarai itu dia tetap sabar. Jika mungkin Santoso orang yang pekerja keras ya, dia sayang kepada keluarga, peduli sama teman, mungkin sama pacar. Ya Santoso orangnya apa adanya, gak neko-neko. Ya begitulah, karena aku teman dari dia dari mungkin baru kenal dari kelas 10 SMA ya. Mungkin teman lainnya lebih kenal dia lebih dekat. Ya semoga kamu tenang di sana ya San. Rest in peace. Semoga tenang dan baik-baik saja. God bless you. Santoso itu orang yang paling baik yang aku pernah kenal selama masa SMA. Orang yang selalu sabar dengerin curhatku, dengerin omelanku, juga sabar ngadepi orang yang usil kayak aku. Thank you buat masa SMA yang udah kita lewati bareng-bareng. Susah, senang bareng-bareng, ketawa bareng, nangis bareng. Pokoknya through ups and downs selama masa SMA. Gak nyangka kalau Santoso pergi secepat ini. Tapi semoga bisa tenang di sana. Menurutku Zani itu definisi teman yang baik sih, kayak best friend. Kocak iya, baik iya, sabar iya, selalu ada iya. He's really nice guy and dia selalu ada through ups and downs. Sabar banget orangnya, nggak paham. Terus he will be missed and I will always remember him as a nice guy and nice friend also. Ya, Santoso selama ini orangnya baik, selalu care sama orang lain. Waktu kelas 12 juga sering banget main kartu sama aku. Bener-bener kalau misalnya nggak diperbolehin keluar kelas buat kelas lain, kita mesti main kartu bareng sama Jason Alexa, sama JST. Dan aku masih nggak nyangka dia sudah pergi sekarang. Tapi semua sudah diatur sama Tuhan, sudah jalannya sama Tuhan. Yang tenang di sana, so kamu pasti dapat tempat yang terbaik. So far as I know Santoso, dia itu orangnya baik banget, sabar, and dia itu juga lucu, pengertian, and he's always caring ke semua teman-temannya dia. Santoso kalau diajak ngomong itu selalu nyambung, and kayak ngasih advice tuh selalu baik, and he's always very easy to talk to. Beneran gak nyangka sih dia udah bersama Tuhan sekarang, and I know that dia bakal bahagia di sana. Sorry ya San, kalau aku pernah salah sama kamu, and I'm glad to know you as a friend. Santoso itu orangnya baik, ramah, meskipun kelihatannya agak diam, tapi orangnya suka bercanda, suka ketawa-ketawa bareng sama teman-teman. Orangnya tuh apa adanya, selalu jadi dirinya sendiri. Orangnya tuh nggak ribet, orangnya itu easy going. Jadi Santoso itu temen yang baik, budi mandiri. Dulu juga dia sering nolongin aku, sering nolongin teman-teman yang lain. Untuk keluarga yang ditinggalin, yang kuat, yang sabar, Santoso pasti udah lebih baik sekarang keadaannya daripada di sini. Terima kasih. Menurutku Santoso itu orangnya baik, terus dia yang sabar. Menurutku malah dia orang yang paling sabar sih anak aku. Sama aku 3 tahun kenal dia sama sekali kayak nggak pernah marah sama sekali. Bahkan dia kayak nggak pernah, meskipun aku sering ngomelin dia, kayak kadang tak omelin dia selalu kayak ngomong ya Nat, sorry kayak gitu. Dan aku sangat kayak merasa dia orang yang paling baik sih, nggak pernah marah sih yang aku kenal. Terus menurutku kayak dapat bila kayak gini kayak lumayan kaget, soalnya posisinya lah aku lagi naik luar dan kayak gitu. Dan kayak kali terakhir aku ketemu Santoso itu waktu aku mau berangkat sekolah ke Taiwan. Terus habis gitu kita harus janjian kayak nanti misalnya aku pulang Surabaya, kamu pulang Surabaya, yuk jalan-jalan nongkrong bareng. Terus ya kayak merasa kita terlalu cepet dan kayak masih respect ini
itu beneran. Terus pokoknya menurutku aku kayak sangat bersyukur kok bisa kenal sama Santoso, bisa sekelas MDE, bisa guyonan MDE. Kadang misalnya aku ada apa-apa ya aku cerita MDE. Thank you buat semuanya San. Terus kayak yang tenang di sana, Rasul di sana, pokoknya kayak mau bebas lah. Ya aku mau ngomong thank you buat semuanya, buat 3 tahun belakangan ini kita harus deket pol, dan ya gak nyangka ya satu tiba kayak wes gak ada gitu. Ya semoga saya tenang di atas sana, terus keluarga ya diberi kekuatan biar bisa tetap sabar dan bisa ngajun hidup. Intinya kita semua sayang sama Santoso. Tuhan ada bagi yang sedang bertahan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Saya Pendeta Ivan Kristiono mewakili keluarga besar Sekolah Kristen Logos mengucapkan turut berduka sedalamnya kepada Bapak Iwan dan juga Ibu Seli atas berpulangnya Santoso. Kiranya Allah yang memberikan sejahtera dan istirahat kepada Santoso juga berkenan memberikan kekuatan dan ketabahan serta penghiburan bagi Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Tuhan memberkati. Bawa
mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Santoso yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus boleh terus menjadi kenangan yang indah buat kita, menjadi satu teladan yang manis. Tuhan memberkati. Saya terus terang agak terkejut melihat tayangan video tadi. Malam ini saya mau cerita dua hal mengenai kehidupan saya. Yang saya alami sendiri sebagai kesaksian dari kami. Yang pertama, saya bilang anak saya keren. Kenapa keren? Setelah lepas dari Logos, anak saya itu masuk ke Petra. Di Petra, di kelas 1 semester awal, dia itu kepingin masuk mandiri. Saya itu tidak ngerti mandiri itu apa. Di zaman saya tidak ada mandiri. Pokoknya mandiri itu organisasi paling elit di Petra. Dia harus masuk. Saya bilang, yo kalau bagus ya masuk ono. Tapi ternyata apa yang saya suruh itu saya tidak tahu. Sehingga dia ikut pemilihan. Setelah disaring-saring, ternyata dia bisa masuk. Wah, dia pulang senang sekali. Pak, aku bisa masuk mandiri. Oh ya bagus, aku bilang. Terus tugasmu apa? Masuk mandiri. Nanti kita ada tugas, ada project. Oh ya, project saya ngerti, project. Ya. Ternyata project itu bikin gabus, saudara. Bikin gabus, digosok-gosok sampai jadi bentuk 3 dimensi. Dan itu makan waktu hampir 6 bulan. Gak masuk sekolah. Banyak di luar kelas maksud saya. Tidak pernah belajar apa-apa. Terus saya jadi bingung. Ini sekolah dapat apa nanti ilmunya? Terus singkat kata di tahun itu dia menang. Petra jadi juara 1. Wah, dia tambah seneng. Wah, kita juara 1. Oh ya bagus, aku bilang. Berarti usaha gosok-gosok gabusmu itu berhasil. Lalu dia bilang, ini ada pemilihan mandiri ketuanya untuk tahun depan. Saya dicalonkan. Kamu kok langsung dicalonkan? Saya tidak ngerti. Kalau ternyata teman-teman itu ternyata seneng sama dia. Saya pikir ya dia anggota biasa. Setelah dicalonkan, ternyata dia menang, saudara. Dia jadi ketua mandiri di tahun itu. Terus sebagai ketua, konsekuensinya lebih berat. Hampir setahun tidak pernah sekolah. Lalu terus saya mikir ini bayar uang sekolah terus diajari apa? Jadi tidak pernah sekolah, tapi nilainya bagus. Aku bilang kapan kamu belajar yang kerja terus seperti itu. Terus akhirnya kelas 2 selesai dan ternyata kalah. Di kelas 2 waktu dipimpin Santoso, Petra nggak juara. Lalu setelah itu di kelas 3, Petra juara lagi. Nah, jadi dia praktis di SMA itu masuk cuma 1,5 tahun. Dipotong pandemi berarti setahun. Sekolah 3 tahun jadi setahun. Jadi kalau tadi saya lihat kesaksian seperti itu, saya baru tahu bahwa dia ternyata all out dalam membangun relasi. Sampai mati-matian. Jadi di rumah itu dia kebanyakan tidur. Kita pikir anak ini ngapain kok tidur terus? Ternyata memang sangat banyak kerjaannya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saya mengenang Santoso dengan peristiwa waktu saya sakit. Waktu saya sakit, saya ini sakit autoimun akut di tulang belakang. Tidak ada obat. Kalau sudah capek, capek banget. Anak yang paling sering gosoki saya di punggung dan di kaki, itu ya Santoso. Bahkan sampai saya kadang-kadang nyuruh ya sungkan, dia datang sendiri. Pak, tidak digosok. Nah. Akhirnya saya sungkan, saudara. Saya bilang, masa umur baru 50 aja harus digosoki tiap malam. Bau minyak, gosok, malu. Akhirnya saya bertekad, tidak boleh gosokkan terus. Harus bisa sendiri. Jadi saya latihan sendiri untuk stretching. Dan ternyata bisa. Setelah bisa, saya bilang, San, papa sudah perlu digosok, sudah bisa sendiri. Kamu lakukan yang lain. Jadi, saya mengenang itu, makanya saya bilang judul kesaksian saya adalah anakku memang keren. Dan mungkin mama bisa nambahin.
berapa bulan ini beberapa bulan ini saya tidak punya pembantu. Jadi kalau zaman saya dulu mama berkata anak laki tidak usah kerja, bantu di rumah. Itu tugasnya anak perempuan. Tapi cece-cecenya Santoso pingin pekerjaan itu dibagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi Santoso membantu saya hampir setiap hari untuk bekerja di rumah, baik itu menyapu, baik itu mengepel, baik itu membersihkan kamar mandi. Dan hari apa itu Pak? Dia meninggal. Hari Selasa. Hari Selasa dia sempat membersihkan kamar mandi tempat saya, kamar mandi di kamar saya terakhir kali dan membantu saya. Terus dia bilang hari Rebo, Ma tolong saya bangun no. Mama, saya minta Mama, tolong saya dibangunkan besok pagi-pagi ya Ma, soalnya Santoso kebanyakan tidur saudara. Jadi dia itu kalau tidur itu selalu kebalikan. Jadi kalau kita tidur dia bangun, kalau kita bangun dia tidur. Jadi waktu Rebo pagi, besok Rebo itu dia bilang, Ma besok aku, Selasa malam itu dia bilang, besok aku bangun pagi-pagi Ma, karena aku harus mengerjakan tugas. Dia ikut beberapa lomba di Prastia Mulia ya, mewakili universitas di kampusnya. Jadi ya saya bilang gitu. Terus ya itu akhirnya dia dijemput oleh teman-temannya dan saya juga tidak melarang waktu itu. Dia bilang, Ma aku sudah dijemput teman-teman di depan Ma. Terus saya bilang ya enggak apa-apa. Terus saya cuma pesen jangan pulang sampai larut malam. Ya, cepetan pulang gitu. Jadi hari Selasa malam saya enggak tidur sampai kejadian Santoso kecelakaan. Seperti itu terakhir. Tapi di atas semuanya memang Santoso adalah anak yang bertanggung jawab dan komitmen dengan apa yang diucapkannya. Saya dan suami bersyukur Tuhan sudah beri kami kesempatan untuk merawat dan memelihara Santoso selama 20 tahun. Dan saya tidak menyangka baru dari peristiwa ini, ternyata banyak sekali teman-teman, guru, dan yang lain-lain itu sayang sama Santoso. Terima kasih. Demikian kesaksian kami. Dan terima kasih untuk kehadiran semuanya untuk acara pada malam hari ini, juga Pak Eter, Pak Bara, dan semuanya terima kasih. Ya baik, bagi saya Santoso adalah saya mengenang sedikit bahwa dia adalah teman sebaya dari anak saya. Dan dia pernah jadi rebutan antara anak saya dan rivalnya, saudara anak Darren. Dia bilang Santoso itu temanku kok dipek gitu. Itu kenangan yang ada pada saya. Jadi ketika saya mendengar berita ini, saya kesal sekali ya. Jadi saat pulang kerja, saking kesalnya, untung setir daripada mobil itu kuat ya, jadi saya pukul-pukul. Karena saya juga tidak menyangka hal itu terjadi.
Kita bisa lihat dari fotonya. Seorang anak yang penuh talenta dan semangat. Tapi Tuhan telah memanggil pulang lebih awal dari kita. Tapi kita percaya dia bersama-sama dengan Tuhan, bersama jemaat kudusnya. Baik, kita akan menaikkan pujian. Setelah itu kita akan mendengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian nomor 2, bait yang ketiga. Kasihan melindungi kita, meski susah perjalanan, dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal aku mengerti akan Selamat malam, saudara sekalian. Kita bersyukur semua kesaksian-kesaksian seperti ini tidak pernah akan kita dengar di tempat yang lain selain di dalam kedukaan. Banyak acara di dalam kedukaan kita mendengarkan hal-hal yang banyak tidak diketahui oleh banyak orang, tetapi hanya diungkapkan di hari kedukaan. Maka Alkitab katakan lebih bahagia orang yang ke rumah duka daripada ke tempat pesta. Di tempat pesta tidak ada kalimat hikmat. Di tempat pesta adanya makan, lalu bicara semua yang suka-suka itu. Tetapi di tempat kedukaan, kita semua diperas untuk mengenang orang yang sudah pergi, bijaksana apa yang dia tinggalkan di dalam dunia ini. Tadi saya lihat semua kesaksian-kesaksian sampai kepada orang tua yang juga bersaksi. Bagi saya, Santoso tidak cocok umur 20 tahun. Dia mestinya sudah di atas 30-an tahun. Karena orang seperti ini sudah sangat matang dan sangat dewasa. Banyak anak yang sekarang umur 20 tahun, tidak pernah bisa membantu orang tuanya karena malasnya luar biasa, dan tidak pernah mau kerjakan pekerjaan rumah, dan di rumah dia seperti anak kos, pada itu rumah dia sendiri. Tapi Santoso ini lain sekali. Kita bersyukur ini didikan dari ayah dan ibu, serta pemberian Tuhan yang luar biasa. Saya percaya di tempat ini, banyak anak-anak yang dilahirkan di keluarga kita, mungkin tidak ada yang seperti Santoso ini. Saya banyak melihat kehidupan anak muda, bagaimana mereka dibesarkan diam keluarga, akhirnya satu persatu karena dimanja dan akhirnya rusak dan malas sekali. Kalau untuk hal yang lain, untuk hal teman, dia rela berkorban. Tapi untuk keluarga, untuk bantu mama, hampir tidak mau dia kerjakan.
Biarlah melalui kesaksian Santoso ini menggerakkan lebih banyak lagi anak-anak muda, dan saya percaya banyak teman-teman Santoso yang juga menyaksikan dan mereka juga akan meneladani apa yang ditinggalkan oleh Santoso ini. Hari ini saya akan membicarakan satu bagian di dalam firman Tuhan, dan saya kasih judul, Aku akan berkabung sampai aku mati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua kesaksian-kesaksian yang sudah kami dengar ini. Jikalau bukan Tuhan yang merubah Santoso, jikalau bukan ayah dan ibunya takut akan Tuhan, tidak mungkin akan menghasilkan anak yang seperti ini. Banyak anak-anak yang seumur beliau, mereka hidup di dalam pemberontakan, mereka hidup di dalam mencari jati diri, tetapi Santoso sudah menemukan jati diri, dan dia sudah menyelesaikan semua dengan baik, sehingga membuat ayah dan ibu juga kaget mendengar begitu banyak kesaksian-kesaksian dan prestasi-prestasi yang diraih. Kami berterima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan ini. Kami berdoa biar melalui kebaktian perkabungan ini, penghiburan yang kami akan dengar berdasarkan firman Tuhan, sekali lagi kuatkanlah setiap kami ya Tuhan, khususnya anggota keluarga yang ditinggalkan dan sahabat-sahabat dekat yang begitu akrab sejak masa kecil. Tuhan juga yang menghibur mereka. Tuhan, pakailah hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan ajak kita melihat bagian di dalam Alkitab. Saya akan ajak lihat di dalam kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian, saya akan ajak kita melihat bersama-sama, yaitu di Kejadian pasal yang ke-37. Ini satu-satunya kali muncul di dalam Alkitab, dan tidak pernah lagi muncul dari mulut siapapun, dan kita akan merenungkan kata apa yang kita akan bahas hari ini. Kejadian pasal yang ke-37, saya akan membaca dari ayat 31 sampai 36. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakan Bapa periksa apakah jubah ini milik anak Bapa atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, perhatikan kalimat ini, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Saya baca sekali lagi kalimat daripada Yakub waktu dia mau dihiburkan. Dia menolak penghiburan ini dan dia berkata, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Saudara perhatikan, Tuhan begitu baik kepada Yakub. Apalagi yang masih kurang? Di dalam hidupnya Yakub, Tuhan menyertai dia luar biasa. Waktu dia berangkat meninggalkan ayah dan ibunya, di dalam perjalanan Tuhan menyertai dia sampai tiba di tempatnya Laban itu. Lalu sampai di tempat sana dia dikerjain, dia kena tipu, tetapi Tuhan menjaga anaknya ini. Tuhan menjaga si Yakub ini. Lalu bagaimana dia menggembalakan kambing domba Laban, dan Tuhan memberkati semua pekerjaan dia, sehingga binatang-binatang yang diserahkan kepada dia itu terus berkembang begitu banyak. Lalu waktu di dalam mencari pasangan, dia kena tipu, tetapi Tuhanlah yang menghibur dia.
dan dia taat dan dia sabar meskipun harus melewati hari yang sulit dengan istri yang dia tidak cintai. Sampai akhirnya dia mendapatkan Rahel. Lalu setelah semua peristiwa ini dia sudah lewati, waktu dia harus pulang yaitu ke tanah Kanaan, Tuhan juga menyertai dia. Tuhan beberapa kali menampakkan diri kepada si Yakub ini. Apalagi yang masih kurang? Orang yang begitu bagus, orang yang Tuhan pelihara, orang yang Tuhan sertai. Tetapi siapa yang sangka pada saat dia mendengar anak yang dia cintai meninggal dunia, dia langsung berkata, aku tidak mau lagi dihibur oleh siapapun, dan aku akan berkabung sampai aku mati. Banyak orang kita bisa lihat di masa-masa dia jaya, iman dia terlihat luar biasa. Tetapi ada hal-hal tertentu yang terjadi dalam hidupnya, orang itu akan mengungkapkan iman dia di saat itu, waktu dia menghadapi setiap kesedihan-kesedihan. Dan kita waktu baca ayat ini, kita kagetnya luar biasa. Oh, apa yang terjadi? Dia berkata, aku akan berkabung sampai aku mati, saudara. Kalau dia berkabung sampai mati, lalu untuk apa dia jadi ayah? Anak-anak dia masih perlu bimbingan. Dan dia akan menjadi induk. Dia akan menjadi satu leluhur yang akan membawahi 12 suku itu. Lalu kalau hidupnya sudah begitu pesimis, sisa hidupnya dia akan lewati dengan tangisankah? Kalau sisa hidup dilewati dengan tangisan, mengapa di hari sebelumnya Tuhan sudah memelihara, bahkan memelihara sejak dari zaman Abraham, Ishak, lalu turun ke Yakub? Mengapa Tuhan yang sudah memelihara dari Abraham, lalu Ishak, sekarang turun ke Yakub? Yakub hentikan semua pemberian Tuhan dengan dia berkata, aku tidak akan lakukan apa-apa selain berkabung sampai mati. Tetapi kita harus memahami, ini adalah ungkapan dari seorang ayah yang sudah mengalami kepedihan yang sudah sangat memuncak. Waktu kita menilai iman seseorang, ada saatnya Tuhan izinkan dia jatuh imannya sampai ke titik yang paling rendah. Tetapi itu belum selesai. Setelah itu Tuhan akan bangkitkan dia dengan cara Tuhan yang berbeda-beda untuk setiap orang. Yakub yang sudah mencapai prestasi yang luar biasa. Di tempat Laban, Tuhan menyertai dia dan dia menyaksikan kepada orang-orang di situ bahwa Tuhan berpihak kepada dia. Waktu Laban mau kerjain dia tentang binatang, Tuhan berpihak kepada Yakub. Sehingga apa yang Yakub usulkan, apa yang Yakub kerjakan untuk nanti binatang yang berbelang-belang. Saya tidak bahas detail itu. Tuhan kabulkan, Tuhan sertai, dan Tuhan nyatakan bahwa Tuhan berpihak kepada si Yakub ini. Lalu perhatikan hidup Yakub alami apa, saudara? Yakub mengalami kesedihan, yaitu Rahel meninggal dunia. Kalau saudara lihat tadi ayat yang kita baca di pasal 37, saudara mundur sedikit, Rahel meninggal dunia. Wanita yang dia incar sejak dia tiba di rumah Laban, sampai bisa menjadi istri, lalu akhirnya meninggal dunia saat melahirkan Benyamin. Itu adalah hal yang sangat memukul hati dia. Orang yang paling dia cintai sekarang sudah tidak ada. Lalu hal pahit apa yang dia alami? Tidak lama setelah Rahel mati, Ruben meniduri Bilha, yaitu budaknya si Rahel. Ruben begitu jahat, kenapa dia tidurin Bilha? Kalau Yakub sudah tidak ada istri, lalu Bilha adalah budaknya si Rahel, maka karena Yakub mencintai Rahel, maka apa yang pernah diserahkan Rahel kepada dia, yaitu budaknya, pasti minimal ada cinta sedikit dibandingkan yang Lea dan Jilpa. Maka Ruben memikirkan satu siasat. Papaku sudah bersedih, papaku sudah kehilangan Rahel, karena Ruben anak dari Lea. Maka nanti kalau papa lagi pengen dihibur, pasti dia akan cari Bilha. Maka supaya dia tidak cari Bilha lagi, aku akan buat dia menjadi sakit hati.
aku tidurin Bilha. Saudara bayangkan kesedihan yang dia alami untuk istri yang meninggal. Sekarang dia harus alami lagi anak yang paling besar, atau itu adalah orang yang akan meneruskan seluruh jalur yang sangat penting karena anak sulung. Tapi anak sulung ini sudah melakukan noda di dalam keluarga. Ada apa lagi yang Yakub bisa banggakan? Kebanggaan seorang ayah adalah anak sulung. Kebanggaan seorang ayah adalah semua akan diturunkan kepada anak-anak. Sekarang yang sulung sudah melakukan noda seperti ini, maka kesedihan itu begitu besar. Sekarang dia harus mendengarkan lagi bahwa Yusuf sudah mati diterkam oleh binatang buas. Maka tidak ada lagi pengharapan di dalam keluarga dia. Mau ketemu Rahel, Rahel sudah jadi mayat. Mau ke Bilha, Bilha sudah sama Ruben. Lalu mau cari Yusuf, Yusuf katanya sudah diterkam oleh binatang buas dan dagingnya mungkin sudah dicabik-cabik, dibawa ke liang binatang buas. Kesedihan begitu luar biasa. Dia mau harapkan lagi untuk sharing kepada anak. Anak yang tertua sudah melakukan hal yang noda. Maka hidupnya sudah pesimis saat dia mendengarkan bahwa Yusuf sudah tiada. Maka keluarlah kalimat ini. Aku tidak perlu dihibur oleh kalian. Aku tidak ada lagi yang bisa hibur. Dan saat itu, saat yang paling penting, Tuhan harusnya berfirman. Oh, saat di mana orang sedang mengalami titik yang paling rendah, saat itu Tuhan kenapa tidak berkata-kata? Pada saat hari itu kalau Tuhan langsung berkata-kata dan instruksi, maka selesailah semua kesedihan daripada Yakub itu. Tetapi Tuhan diam, Tuhan tidak berkata-kata. Tuhan biarkan hambanya ini mengalami kejatuhan di titik yang paling rendah. Kadang-kadang di dalam kerohanian kita, Tuhan izinkan kita jatuh ke titik yang paling rendah. Kita berdoa, Tuhan tidak jawab. Kita minta pertolongan, tidak ada yang bisa tolong. Dan saat itulah kita harus bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan yang kupercaya, apakah Dia Tuhan yang hidup? Maka kita melihat Yakub mulai hari-hari di depan sudah mulai dengan hati yang pesimis, dan akhirnya sampai di masa tua sekali dia mengatakan, aku sudah dingin. Orang yang sudah tidak ada nafsu hidup tetapi tidak mati-mati. Tuhan tidak ambil nyawanya, Tuhan membiarkan dia tetap hidup. Kadang-kadang kita lihat di dalam dunia ini terjadi keanehan. Orang yang baik-baik matinya cepat. Yang jahat-jahat tidak mati-mati, saudara. Orang yang dicintai oleh Yakub mati duluan. Yang tidak dicintai yaitu Lea, umurnya agak panjang sedikit. Lalu Yusuf yang dia cintai mati duluan. Anak-anak yang lain yang jahat-jahat tidak mati duluan. Ini cara yang ajaib. Tetapi apa yang Yakub pikir bahwa anaknya mati duluan, dia salah prediksi. Dia anggap ini sudah mati. Maka hari itulah dia menjadi down-nya luar biasa. Perhatikan, jikalau iman kekristenan berhenti di kematian, maka sia-sialah iman kita. Paulus berkata, jikalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Jikalau semua pendiri agama pernah lahir, mereka juga pernah mati, dan tidak ada lagi yang namanya bangkit, maka kita akan melewati hari lepas hari ditutup dengan kematian. Tapi puji Tuhan, Kristus berbeda. Kristus pernah dilahirkan, Kristus pernah mati, dan satu-satunya yang pernah bangkit hanya Tuhan Yesus. Maka kita lihat semua pendiri agama akhirnya membawa umatnya sampai kepada perkabungan si pemimpin agama. Lalu seluruh umat harus menangisi. Demikian juga saat Yesus mati, semua pengikut Tuhan Yesus khususnya Rasul, mereka kecewa luar biasa. Jikalau tidak ada kebangkitan, mungkin kita seperti rasul-rasul yang juga melarikan diri. Jikalau tidak ada berita kebangkitan, mungkin kita suasana hidup terus berkabung sampai menunggu hari kematian. Lalu apa yang membuat Yakub akhirnya berubah secara drastis?
Yang dia pikir Yusuf sudah mati. Mengapa Yusuf diambil oleh Tuhan dengan begitu tragis? Kenapa tidak sakit jantung saja? Kenapa tidak tidur lalu tidak bangun lagi? Kenapa dicabik-cabik oleh binatang buas? Makin direnungkan, makin dibayangkan, binatang waktu datang, lalu gigitan pertama mulai digigit, lalu mulai sobek-sobek seluruh organ tubuh, makin dipikirkan makin ngeri. Yakub berkata, aku tidak mau dihibur, dan aku mau berkabung sampai aku turun ke dalam dunia orang mati. Lalu apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf yang dikira sudah mati, Yusuf ternyata Tuhan proses dia. Tuhan latih anak muda ini. Anak muda ini sudah dilatih di rumah ayahnya. Apa kelebihan daripada si Yusuf ini? Yakub mencintai Yusuf, tetapi tidak pernah memanjakan si Yusuf. Dia sangat cinta kepada Yusuf, karena Yusuf lahir di masa tua. Waktu Yusuf dilahirkan, kemungkinan besar Yakub sudah umur 91 tahun. Dan dari istri yang dia cintai lahir satu anak ini. Maka dia senangnya luar biasa, saudara. Lalu anak yang dia cintai, dari istri yang dicintai, anak yang elok ini, oh pasti hidupnya akan dimanja. Semua anak-anak dari Lea dan budak Lea, kalau bisa suruh kerja yang berat, untuk anakku yang kucintai, biar di rumah saja. Lalu nikmati semua kenikmatan di rumah atau di kemah. Biarkan yang lain kena jemur panas. Yakub tidak. Yakub melatih si Yusuf ini untuk menjadi gembala kambing domba. Maka Alkitab mencatat, Yusuf dan koko-kokonya sama-sama menggembalakan kambing domba ayahnya. Artinya apa? Anak yang begitu dicintai, masih umur 17 tahun, tidak dimanja oleh si Yakub. Dalam hal ini saya salut sama si Yakub. Yakub berhak untuk memanjakan anak ini dengan alasan masih muda, masih 17 tahun, tetapi dia tidak manjakan. Kau harus kerja yang kotor. Jikalau kokomu kerja yang kotor, gembalakan kambing domba, kau juga harus kerja yang kotor. Lalu Yakub menyuruh Yusuf melakukan satu tindakan yang sangat bahaya. Pada saat koko-koko dari Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya ke Sikhem, Yakub memerintahkan Yusuf, Yusuf, kau ada di rumah, koko-kokomu sedang di tempat yang jauh. Kau kuutus untuk mensurvei, lihat kondisi kokomu di sana. Mereka baik-baik atau tidak. Padahal sebelumnya kalau saudara baca di ayat Alkitab, koko-kokonya sudah melakukan hal yang jahat kepada Yusuf, dan Yusuf sudah melaporkan hal ini kepada Yakub. Yakub sudah tahu koko-kokonya tidak suka Yusuf, dan Yusuf juga tahu dia sendiri dilakukan jahat oleh koko-kokonya. Sekarang papanya suruh untuk survei lihat koko. Dia bisa berkata, aku hari ini agak pusing, mungkin saya kena COVID, saya agak flu, diare. Dia bisa pakai alasan yang banyak, saudara. Tapi heran, waktu papanya suruh kau pergi ke Sikhem, cari kokomu, kasih tahu kepada saya mereka aman atau tidak. Pertanyaan muncul, kenapa Yakub begitu takut? Koko-koko pergi menggembalakan kambing domba itu kan biasa. Kenapa dia takut? Karena mereka perginya ke Sikhem. Di Sikhem itu dulu anak Yakub pernah diperkosa. Maka saudara perhatikan hidup Yakub ini begitu tragis, begitu sedih. Dia punya anak perempuan diperkosa di daerah Sikhem situ. Lalu terjadi apa? Simeon dan Lewi membunuh laki-laki seluruh penduduk Sikhem. Lalu mereka menjarah mayat-mayat. Lalu semua koko-koko Yusuf yang lain ikut menjarah. Ambil kambing domba, lembu sapi, keledai, semua dijarah. Maka Sikhem itu mengalami tangisan dan air mata yang begitu banyak karena pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak Yakub waktu itu. Maka sekarang anak-anak Yakub pergi menggembalakan kambing domba di Sikhem. Kalau orang-orang di Sikhem bersekutu sama orang-orang Kanaan yang lain, mereka bisa menghabisi seluruh koko-koko Yusuf. Oleh sebab itu
Yakub itu memperhatikan, nanti kalau terjadi apa-apa dengan koko-kokomu bagaimana? Ini membuktikan Yakub juga mencintai semua koko-kokonya Yusuf. Dan dia mencintai, dia utus anaknya yang paling dia cintai untuk lihat keadaan kokomu. Dan heran, saat itu Yusuf tidak menolak. Waktu Yusuf tidak menolak, Yusuf pergi seorang diri. Oh, resiko Yusuf yang bisa disandra dan dimatikan, saudara. Tapi Yusuf tidak peduli. Dia seperti seorang anak yang polos, seolah-olah semua dunia masih belum ada dosa, saudara. Dia pergi ke Sichem, dia rasa aman. Dia mau ketemu Koko, dia rasa aman. Ternyata faktanya berbeda. Kokonya justru jahatnya luar biasa. Waktu dia sudah tiba di Sichem, koko-kokonya tidak ada lagi di situ. Oh, kesempatan, puji Tuhan, saya balik saja. Saya akan pulang sama papaku kasih tahu, Papa, aku sudah pergi ke Sichem, tapi koko-koko tidak ada. Waktu dia sampai ke sana, dia cari kokonya semua, kenapa tidak ada di Sichem? Lalu dia cari informasi. Orang katakan kepada dia, kokomu sudah ke arah utara, kokomu sudah pergi ke kota lain, sudah pergi ke Dotan, dan dia pergi lagi ke Dotan. Oh, luar biasa anak ini, saudara. Jikalau anak ini anak manja, dia akan bilang kepada papa, kirim 15 serdadu untuk jaga saya. Kirim 15 tukang pukul dan bodyguard temani saya, karena itu daerah rawan. Tapi dia tetap pergi, sudah sampai ke Sichem tidak ada. Dia tidak berpikir negatif, jangan-jangan kokoku sudah dibunuh semua oleh orang Sichem. Tapi yang dia tahu, masih ada, masih hidup, dan mereka ada di Dotan, dan dia pergi ke sana. Sampai ke sana, koko-kokonya akhirnya merencanakan, ini dia, orang yang katanya sok-sokan ini. Mari kita habisi dia. Itulah cerita terakhir perjumpaan Yakub dengan Yusuf, yaitu saat dia mengutus Yusuf setelah pergi, tidak pernah pulang lagi. Lalu dia pikir, kalau begitu aku tidak pernah akan ketemu Yusuf lagi, biar aku berkabung sampai mati saja. Lalu apa yang membuat Yakub akhirnya berubah? Mari kita lihat ayat yang terakhir di pasal yang ke-45. Peristiwa inilah yang membuat ada semangat hidup. Kejadian pasal yang ke-45, saya akan bacakan kepada saudara. Kejadian pasal ke-45 ayat 26 sampai 28. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati, saudara. Saudara perhatikan perubahan dari iman yang sudah di titik yang paling rendah. Lalu ada pengharapan baru muncul melalui satu pendengaran, yaitu tentang Yusuf masih hidup. Jikalau kita hadir di pergabungan ini, kita berhenti sampai Santoso sudah mati, maka kita seperti Yakub yang ada di iman yang paling rendah. Tetapi hidup Yakub diakhiri dengan dia mendengar bahwa Yusuf masih hidup. Itulah yang memberikan kekuatan yang luar biasa. Sekarang kita lihat Santoso. Santoso sudah tiada. Kalau Santoso sudah tiada, lalu sudah selesai semua, kita akan kembali kepada perkabungan yang tidak pernah habis-habis. Tetapi hari ini saya berkata melalui kitab suci, Santoso masih ada. Amin. Tubuh fisiknya akan kembali ke debu tanah, tetapi jiwa Santoso masih ada.
Oleh sebab itu, jikalau Yusuf yang masih ada membangkitkan semangat daripada Yakub, Yakub berkata, aku akan pergi melihatnya. Wah, ini satu semangat yang luar biasa. On the way saya akan berjumpa dengan dia. Maka ada sukacita yang luar biasa. Sekarang kita ada di dalam dunia yang juga sedang on the way. Amin. Santoso sudah dipanggil Tuhan. Tapi kita on the way akan bertemu dengan dia. Oleh sebab itu, layakkah kita terus berkabung? Atau kita seperti Yakub yang bangkitlah semangat kita, Yusuf masih hidup. Bangkitlah semangat kita di sini, Santoso masih ada. Amin. Mengapa dia masih ada? Mengapa dia yang ada menjadi sukacita bagi kita? Bukankah banyak orang yang lain yang meninggal dunia setelah mati mereka juga masih ada? Tetapi mereka adanya di tempat yang lain. Ada tempat penghakiman kekal selama-lamanya. Neraka yang menyala-nyala. Mereka tetap ada. Tetapi Santoso tetap ada. Bukan di lokasi sana. Tapi di lokasi bersama-sama dengan Tuhan. Jadi informasi bahwa yang meninggal ini masih ada. Ini belum cukup, saudara. Dia ada di mana? Dia ada disertai siapa? Oh, waktu Yakub mendengarkan bahwa Yusuf masih ada, lalu nanti terjadi perjumpaan dengan Yusuf, dan dia mengetahui Tuhan menyertai Yusuf di tanah yang asing. Di daerah Mesir, kenapa ada Tuhan ada di situ? Oh, orang zaman dulu percaya Tuhan itu teritori. Kalau Tuhan ada di Kanaan, Tuhan tidak ada di Mesir. Kalau Tuhan ada di Mesir, Tuhan tidak ada di Haran. Sekarang Yusuf sudah ada di Mesir. Lalu Tuhan yang hidup juga menyertai Yusuf yang ada di Mesir. Sampai menjaga dia dari umur 17 sampai menjadi wakil Firaun. Oh, bagaimana proses perjalanan dia? Perjalanan dia yang dipimpin oleh Tuhan sampai akhirnya menjadi orang yang memimpin seluruh Mesir itu. Kesimpulannya adalah dia ada di sana bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang membuat sukacita yang luar biasa. Kalau Yusuf masih hidup, tapi ada di Mesir masih menjadi budak, dan sekarang sudah kurus kering karena sudah dipenjara berpuluh-puluh tahun. Saya percaya Yakub akan sedih luar biasa karena melihat anaknya hidup tetapi di penjara, tidak bisa dikeluarkan karena kuasa tertinggi ada di Firaun. Tetapi waktu dia nanti pergi ke daerah Mesir, oh dia kaget, seluruh Mesir kuasanya dipegang oleh Yusuf. Kenapa bisa Yusuf? Yusuf akan menceritakan semua kesaksian Tuhan bersama-sama dengan dia. Maka Santoso yang sekarang tidak ada bersama dengan kita, dia masih ada. Dia masih ada, bukan seperti Yusuf yang masih ada di dalam penjara selama-lamanya dengan Tuhan tidak menyertai. Tetapi Yusuf ada di tanah yang asing bersama-sama dengan Tuhan yang hidup. Itulah yang membuat semangat di dalam diri Yakub yang terus berkobar-kobar, saudara. Demikian juga dengan kita yang ada di sini. Santoso tubuhnya akan kembali ke debu tanah. Dan dia masih ada. Tetapi sekarang bukan ada di tempat penghakiman kekal selama-lamanya dengan api yang menyala-nyala. Dia ada bersama dengan semua tokoh-tokoh iman sepanjang zaman. Karena dia percaya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dia. Yesus yang pernah lahir, Yesus yang pernah mati. Dan Yesus yang pernah bangkit. Terakhir, waktu semua rasul-rasul mengetahui Yesus mati, mereka semua hilang semangat. Mereka kunci pintu dan berkabung, saudara. Karena iman mereka hanya kepada kuburan. Iman mereka hanya di titik akhir kuburan, tidak ada kebangkitan. Maka pada saat Yesus bangkit, Yesus menyatakan diri kepada semua mereka satu persatu, lalu mereka mulai tercelik. Saat itulah ada pengharapan yang baru di dalam hidup para murid, karena Kristus yang mati sekarang masih ada. Lalu saat Yesus terangkat ke surga, Yesus naik ke surga, itu perpisahan yang sangat lama.
Saudara perhatikan, waktu Yesus mati, Yesus berkata, hari ketiga aku akan bangkit. Aku pasti kembali. Hari ketiga, tidak lama. Mereka berkabung luar biasa. Saat Yesus naik ke sorga, pisah begitu lama, mereka satu pun tidak ada yang berkabung. Mestinya Yesus mati, hari ketiga bangkit, mereka nangis mata bengkak-bengkak. Waktu Yesus naik ke sorga, mereka nangis sampai mata copot semua. Tapi waktu Yesus naik ke sorga, tidak ada satu kata yang muncul dalam Alkitab. Mereka kembali lalu berkabung. Tidak ada itu. Yang ada apa? Mereka kembali memuji Tuhan. Kenapa? Karena fakta kebangkitan itulah yang menjadi dorongan dan semangat hidup bagi setiap kita. Karena murid-murid tahu, kelak kami akan menuju ke sana. Karena Yesus pernah berkata, aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Itulah pengharapan bagi semua murid. Dan akhirnya nanti di hari Pentakosta, mereka pergi melayani Tuhan, menginjili, sampai satu-satu mati syahid. Waktu mereka satu-satu dibunuh dengan begitu menggenaskan, mereka semua saya percaya mati dengan senyum. Karena mereka mengingat pemimpin kami, Yesus yang kami ikuti, juga disiksa, dihancurkan begitu rupa. Sampai rupa wajahnya tidak seperti manusia lagi. Tetapi yang berhasil bagi dunia, yaitu mematikan Yesus, dunia akan bersuka waktu Yesus dimatikan. Yesus berkata, dunia akan berduka pada saat melihat fakta Yesus yang dimatikan oleh mereka, sekarang Yesus sudah bangkit. Yesus berkata, tidak lama lagi, sesaat lagi, kamu akan berduka, dan sesaat lagi, kamu akan bersuka. Maksudnya apa? Sesaat lagi aku akan mati, kau akan berduka. Waktu kau berduka, dunia bersuka karena mereka tanda petik menang. Yesus yang mereka benci sudah dimatikan. Saat mereka bersuka, nanti semua mereka akan berduka. Karena Yesus yang mereka matikan akan bangkit. Lalu murid-murid yang berduka kenapa Yesus mati, mereka sesaat kemudian akan dirubah menjadi sukacita karena Yesus bangkit. Maka kebangkitan Kristus yang memberikan pengharapan bagi semua umat manusia. Amin. Semua pemimpin agama semua mati. Lihat kuburan mereka. Tidak ada siapapun pemimpin agama yang hanya bangkit. Semua iman kita mengikuti pemimpin agama yang sampai ke kuburan. Tapi kita di dalam dunia kekristenan sampai ke kuburan hanya selfie. Karena kuburannya kosong. Maka orang pergi ke Israel, selfie-selfie di kuburan. Sambil senyum-senyum, saudara. Karena mereka tahu Yesus sudah menang, Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka kita yang ada di sini, biarlah firman Tuhan yang kita sudah dengar, menguatkan kita semua. Kita sedang on the way, bertemu dengan Santoso. Amin. Karena apa? Karena dia masih ada. Dia masih ada, tapi di mana? Dia ada bersama dengan semua kaum pilihan, orang-orang suci sepanjang zaman yang Tuhan sudah selamatkan, yang Tuhan sudah kuduskan itu. Dia sekarang ada di sana. Kelak waktu kita menuju ke sana, kalau kita tanya dia, seperti kita tanya Yusuf, jujur ya Yusuf, kamu waktu dulu dikerjain oleh kokomu, kamu marah tidak? Yusuf berkata, yang reka-reka jahat, biarkan mereka reka-reka yang jahat. Tapi apa yang aku alami, semua hal baik yang Tuhan siapkan. Kalau nanti kita ketemu Santoso, kita tanya dia, kau marah tidak? Kau mati begitu cepat? Dia mungkin akan menjawab begini, aku tidak pernah marah kepada siapapun. Justru melalui kejadian seperti inilah, saya sekarang ada bersama-sama dengan Tuhan sudah sekian lama. Lalu kita yang sekarang baru nyusul ketemu sama dia. Dan dia di sana sedang senyum dan sukacita. Amin. Yusuf tidak pernah marah kepada kokonya yang berbuat jahat. Dan saya percaya Santoso tidak pernah marah-marah waktu dia sudah di sana kepada orang-orang di bumi yang menyebabkan dia, kenapa akhirnya aku begitu cepat tinggalkan dunia ini.
Oleh sebab itu, seluruh keluarga besar harus melihat seluruh kedaulatan Tuhan, tidak saling menyalahkan. Terima ini sebagai hal yang baik yang Tuhan sudah berikan. Nama Yusuf artinya Tuhan menambahkan. Tuhan bisa tambahkan anak laki-laki, dan Tuhan juga bisa mengambil anak laki-laki ini. Tapi Yakub belum siap menerima. Maka waktu dia dengar Yusuf sudah mati, dia langsung frustasi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Hamba-Mu berdoa untuk semua keluarga besar di tempat ini, dan untuk saudara-saudara kami yang menyaksikan baik di Zoom maupun yang ada di YouTube. Tuhan, kuatkanlah semua mereka. Jikalau di hari sebelumnya atau jam sebelumnya semua kami penuh dengan duka yang mendalam, tetapi biarlah setelah kami mendengarkan firman Tuhan, bangkitlah semangat kami, karena kami sedang on the way menuju kepada perjalanan yang apa yang kita akan lewati di depan, yaitu menuju kepada kekekalan juga. Oleh sebab itu, kami yang masih hidup, biarlah kami meneruskan semua pekerjaan baik yang sudah dilakukan oleh Almarhum Santoso, untuk kami terus mengerjakan juga, supaya pekerjaan Tuhan tidak terhambat dengan matinya seseorang, tetapi apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup dia, biarlah berbuah-buah, biarlah menghasilkan banyak pengikut-pengikut yang juga setia melayani Tuhan dan menjadi saksi Tuhan yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya serahkan kepada Baik, kita bersyukur atas firman Tuhan yang diberitakan pada malam hari ini. Kiranya itu boleh memberi kekuatan kepada kita semua. Kita akan memberikan pujian bagi Tuhan, pujian nomor 5, bait yang kedua. Setelah itu untuk doa penutup, saya mohon Bapak Bara bisa memberikan doa penutup. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah penghiburan bagi keluarga, yaitu Pak Iwan, Bu Seli, dan juga kakak-kakak Santoso. Kami percaya seperti firman Tuhan yang telah kami dengar, bahwa kami sedang dalam perjalanan untuk bertemu kembali dengan Santoso.
Dan kami bersyukur Santoso telah tiba. Kami tidak tahu seperti yang kami nyanyikan hari esok kami, tetapi kami tahu satu hal, tangan Tuhan yang memimpin. Tuhan hiburkanlah seluruh keluarga, rekan, dan handai taulan yang berduka. Tuhan berikan sukacita dan pertolongan dari Tuhan saja. Kami bersyukur, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya pemulihan Tuhan boleh dinyatakan, dan kiranya kenang-kenangan akan Santoso yang indah membawa kami untuk terus hidup berbuah bagi Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas nama keluarga. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara sekalian yang boleh menguatkan keluarga. Terima kasih, selamat malam.